Donald Trump mencalonkan banyak tokoh Katolik dalam pemerintahannya. Sedikitnya ada 9 orang, yang membuat para pengamat menjuluki pemerintahan Donald Trump kali ini sebagai pemerintahan yang paling Katolik sepanjang sejarah Amerika Serikat. Mau tahu siapa-siapa sajakah mereka? Ikuti videonya. Dilansir dari akun Purely Catholic, inilah 9 tokoh penting di Amerika Serikat yang beragama Katolik yang dipilih dan dicalonkan oleh Donald Trump untuk memegang berbagai jabatan penting di dalam pemerintahannya. Pertama, Sean Duffy. Salah seorang Katolik yang dicalonkan Donald Trump untuk bergabung dalam kabinetnya adalah Sean Duffy. Dia dicalonkan sebagai Menteri Transportasi. Sean Duffy berasal dari keluarga Katolik dengan 11 bersaudara. Dia menikah dengan Rachel Campos, yang juga berasal dari keluarga Katolik. Mereka memiliki 9 orang anak. Kepada publik, dia berkata bahwa anak adalah anugerah. Keluarga Sean Duffy disebut sebagai keluarga Katolik yang taat, karena selalu menghadiri misa dan berdoa malam secara teratur. Kedua, Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. adalah seorang tokoh Katolik yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia adalah keponakan dari Presiden John F. Kennedy, presiden pertama Amerika Serikat yang beragama Katolik. Robert F. Kennedy tentunya berasal dari keluarga Katolik yang sangat kental. Dia tidak pernah menyembunyikan iman kekatolikannya dari hadapan publik. Bahkan dia kerap berbicara tentang imannya di depan publik. Keluarga Robert F. Kennedy dinilai sebagai keluarga yang sangat taat menjalankan iman mereka. Ketaatan menjalankan iman kekatolikan mereka itu terlihat dari aktivitas-aktivitas keagamaan mereka, seperti berdoa rosario yang kadang-kadang sampai 3 kali dalam sehari, membaca kitab suci, dan mengikuti misa secara teratur, kadang-kadang hingga 2 kali dalam sehari. Robert F. Kennedy tidak segan-segan mengatakan bahwa idolanya adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dia mengatakan bahwa Santo Fransiskus dari Assisi ini telah menginspirasinya untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan membantu kaum papa. Dalam pemerintahan Donald Trump, dia dicalonkan sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. 3. J.D. Vance. J.D. Vance adalah wakil presiden terpilih. Dia merupakan salah satu tokoh terkenal di Amerika Serikat yang beragama Katolik. Sebenarnya, Vance tidak dibaptis sewaktu kecil sebagaimana tradisi Katolik. Bahkan dia tidak dibesarkan di lingkungan Katolik, tetapi di lingkungan Protestan. Hingga menjelang dewasa, Vance diketahui jarang pergi ke gereja. Tetapi setelah dewasa, barulah dia dibaptis secara Katolik. Setelah menjadi Katolik, dia banyak mempelajari tentang kekatolikan, termasuk tokoh-tokohnya, seperti Santo Agustinus. Bahkan Vance mengidolakan Santo Agustinus karena Santo ini mengajarkan Vance bagaimana memahami iman secara intelektual. 4. Marco Rubio. Dalam kabinet Trump, Marco Rubio bakal memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Marco Rubio adalah salah seorang senator dari Partai Republik asal Florida. Dia pernah ikut konvensi kepresidenan dalam Partai Republik tahun 2016 lalu, namun kalah dari Donald Trump sendiri. Marco Rubio berasal dari keluarga Katolik yang taat, tetapi sempat meninggalkan imannya itu untuk sementara waktu. Pada tahun 1984, dia ikut komuni pertama, dan sejak itu, Marco semakin mendalami iman kekatolikannya. Dalam sebuah pidato tahun 2004, Marco membuat pernyataan bahwa Tuhan itu nyata adanya. Dia tidak peduli apa kata seantero Amerika atas pernyataannya ini. Bahkan dalam sebuah kampanye kepresidenan pada tahun 2016, dia terang-terangan mengatakan bahwa dia sangat terikat dengan gereja Katolik secara teologikal dan doktrinal. 5. Elise Stefanik. Tokoh Katolik berikutnya yang dicalonkan sebagai anggota kabinet Trump adalah Elise Stefanik. Elise diberi kepercayaan oleh Trump untuk menjadi duta besar untuk PBB. Trump menilai bahwa Elise akan mampu menjaga kepentingan Amerika Serikat di PBB yang anggota-anggotanya semakin kritis terhadap Amerika Serikat. Dalam karir politiknya, Elise Stefanik terpilih menjadi anggota Kongres pada usia 30, membuat dia menjadi perempuan termuda yang pernah terpilih jadi anggota Kongres sepanjang sejarah Kongres Amerika Serikat. Sebagai perempuan yang berdarah campuran antara Italia dan Czech, Elise dinilai sebagai seorang Katolik yang taat. Namun banyak yang menilai nilai-nilai kekatolikannya kurang konsisten. Sebab di satu pihak, dia mendapat nilai A tentang ajaran pro-life gereja Katolik.
Tetapi di pihak lain, dia mendukung undang-undang yang mensahkan perkawinan sesama jenis. 6. Linda McMahon. Linda McMahon merupakan tokoh terkenal dari kalangan pebisnis Amerika Serikat. Usianya tidak tergolong muda lagi. Kini dia telah berusia 70-an tahun. Dia merupakan orang yang sangat taat menjalankan iman kekatolikannya. Dia dipercaya untuk memegang jabatan Menteri Pendidikan. Linda sendiri berujar bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun generasi muda Amerika Serikat sebagai generasi yang berguna. Sebenarnya, Linda terlahir dari keluarga penganut Kristen Baptis, tetapi menjelang masa tuanya, dia beralih menjadi penganut Katolik. Dia berujar bahwa nilai-nilai yang dianutnya dalam kehidupannya, serta bagaimana dia membangun relasi dalam keluarga, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekatolikan. 7. Tom Homan. Tom Homan dibesarkan di bagian utara New York dan berasal dari keluarga besar dengan 7 bersaudara. Dia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang konservatif. Keluarganya selalu ikut misa setiap hari Minggu. Dia memiliki pandangan bahwa mengamankan perbatasan bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga menghindarkan tragedi yang mungkin terjadi dan praktek-praktek eksploitasi terhadap para imigran. Dalam bertugas mengamankan perbatasan, Tom Homan menggunakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan humanitarian dan kebijakan ketat perbatasan Amerika Serikat. Hal ini kerap mendapat kritikan pedas, yang menurut Tom, sesuatu yang mencerminkan betapa kompleksnya pendekatan yang menggabungkan ajaran sosial gereja dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Namun di atas itu semua, Tom Homan adalah penganut Katolik yang taat. Dalam kabinet Donald Trump yang baru, Tom Homan dicalonkan kembali untuk menjadi border Caesar atau penguasa perbatasan. 8. John Radcliffe. John Radcliffe beragama Katolik. Dia dicalonkan untuk menduduki jabatan penting dan sangat disegani di Amerika Serikat, yakni menjadi Direktur CIA. Sebenarnya tidak banyak diketahui tentang iman Katolik dari Radcliffe ini. Nilai-nilai kekatolikannya hanya tercermin dari latar belakang pendidikannya. Dia lulus S1 pada tahun 1987 dari Universitas Notre Dame, sebuah universitas Katolik tersohor di dunia. Dalam kehidupan pribadinya dan pendekatannya terhadap profesinya, terlihat adanya nilai-nilai kekatolikan. Tetapi dia jarang berbicara tentang imannya di hadapan publik. 9. Caroline Leavitt. Caroline Leavitt adalah seorang wanita beragama Katolik. Donald Trump mempercayai dia untuk memegang jabatan sebagai sekretaris pers Gedung Putih. Barangkali semacam juru bicara kepresidenan kalau di Indonesia. Dalam sebuah wawancara terbaru, Leavitt dengan tegas mengatakan bahwa iman Katoliknya sangat mempengaruhi hidupnya. Nilai-nilai kekatolikan didapatnya dari sebuah SMA Katolik di Massachusetts, di mana dia diajari tentang disiplin dan bagaimana membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ketika ditanya bagaimana dia mengatasi segala tekanan pekerjaan yang dialaminya, dia menjawab dengan tegas, "Tuhan senantiasa menolong saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya." Oke pemirsa, itu dia 9 sosok penting dalam pemerintahan Trump yang beragama Katolik. Di berbagai kesempatan, Donald Trump kerap berkata bahwa dia akan membawa Amerika Serikat berdoa kembali. Tentunya berdoa secara Kristen. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much.